itu yang bangun gitu kan. Lalu yang mereka tanya-tanya segala macam dan aku nggak sadar. Oh jadi Aku bisa komunikasinya sama lihatnya, orang-orang. Kalau komunikasi sama Mbak Tiwinya suka pernah juga? Iya Kak, kadang-kadang aku cuman kayak ini dari mana gitu-gitu. Tapi kalau aku nggak kuat ya udah akhirnya yang kayak aku pingsan jatuhnya. Oke. Di sini ada nggak? Enggak sih. Kayak? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Luka bakar dibalut kasa. Kasanya diantar Pak Duloh. Jika kamu sedang berputus asa, berdoalah kepada Allah. Kita akan berbicara mengenai solusi rasa putus asa. Berkali-kali Ustadz di sini mengingatkan, sedih boleh, kecewa boleh, itu manusiawi. Tapi ketika sedih, kecewa, berlebihan sampai titik putus asa, hati-hati ya Ustadz ya. Iya. Karena akan disusupi makhluk-makhluk yang tidak diinginkan oleh tubuh kita sebetulnya ya. Iya. Apalagi makhluk itu adalah makhluk akhir zaman. Betul ya Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya bagus adalah solusi berputus asa. Ya. Memang putus asa itu biasanya itu manusiawi ya, tetapi memang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi istilahnya kalau dalam Quran ceritakan ini kiasnya itu orang berputus asa itu digelapkan dunia. Jadi dunianya digelapkan. Jadi orang yang berputus asa itu sudah nggak ingat apa-apa. Sebenarnya udah tertulis dalam Quran. Berarti seseorang yang berputus asa dia nanti akan terjadi sesuatu. Nah, banyak dari kejadian yang kita alami di sini orang-orang yang berputus asa itu memang ada kejadian yang aneh aja. Bisa dibisikin oleh sesuatu, nanti dibisikin mati. Ada juga berputus asa bisikinnya bunuh dia, ambil pisau, bunuh dia. Lompat dari jembatan. Lompat tadi, iya kayak gitu. Itu sering sekali sebenarnya. Itu ada juga bisikannya untuk menyekutukan Allah. Iya. Jangan percaya, jangan lakukan ibadah seperti itu Ustaz ya. Iya. Jadi memang itulah salah satu kalem Allah yang menceritakan bahwa seorang yang berputus asa itu akan gelap dunianya. Jadi betul-betul digelapkan dunia, maksudnya kita tidak tahu, kayak orang bingung. Kalau maunya lampu mati di ruangan gelap-gelap hitam sebelah hitam, lampunya mati malam hari hujan lagi kan gitu. Udah di ruangan gelap. Itu kayak kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah itu orang berputus asa seperti itu. Nah kenapa nggak bisa apa-apa? Karena memang ada yang numpangin. Jadi kita kayak ada makhluk lain, bukan makhluk kayak kita itu nggak mampu menggerakkan tangan kita, nggak mampu berpikir. Karena pikiran kita dikuasai oleh yang namanya jin. Itu yang rendah. Kalau yang lebih tinggi kastanya yaitu tadi, itu dajjal. Itu udah bahaya istilahnya. Jadi seorang yang udah ditumpangi dajjal itu, ini udah kemana-mana dia udah nggak bisa. Dia akan selalu diganggu terus. Itu dikatakan oleh dokter biasanya itu schizophrenia istilahnya. Apa itu? Iya istilahnya berhalusinasi. Oh. Jadi ya itu sudah bukan dirinya sendiri. Biasanya hanya cuma dikasih obat penenang biasanya ya. Kalau memang sudah ngamuk ya masukin panti jiwa istilahnya. Iya. Tapi kalau di kita kan kita cari solusi. Kita Muslim insya Allah dari Quran ini insya Allah ada obatnya. Cuma orang yang menerjemahkan atau meramu bagaimana putus asa itu menjadi suatu batu loncatan aja, jangan diteruskan. Itu banyak kasus di sini ya. Banyak kasus di sini. Sebetulnya itu berarti menjadi tanggung jawab salah satunya orang-orang sekitar ya Ustaz ya. Ketika ada sahabat kita, anak kita, orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai terlihat seperti sedih berkelanjutan sampai putus asa, kita serangkul dia, ajak ngobrol ya Ustaz, betul? Iya benar. Biasanya kan berasa sendirinya itu yang membuat dia putus asa ya Ustaz. Iya. Nah itu juga tergantung juga. Nah ini yang harus kita ketahui adalah sebenarnya lingkungan kita memang mengajak untuk dia tidak bersedih. Lingkungan kita mengajak untuk tidak berputus asa. Nah persoalannya orang yang mengajak itu tahu betul apa ndak itu yang yang repot kan gitu ya. Tahu apa ndaknya kenapa dia berputus asa ini kadang-kadang nggak tahu. Nah inilah yang akan menjadikan dia tetap terpuruk nanti.
Ya. Lebih parah lagi karena melihat temunya gitu, ayo kita dibawa kemana, konsultasi dengan siapa, justru jadi memperburuk keadaan. Jadi memperburuk keadaan, beneran. Iya. Jadi istilahnya, oh ini tahu orang mulai hilang ingatan, udah ke sono no Pak ini, ke sono no Mbah ini, ke sono Mbah ini, ke sono Mbah ini, ke sono Mbah ini, Mbah ini, Mbah ini. Makin bersatu, Makanya bercampur, bercampur malah nggak karu-karuan. kecamuk, perang. Iya, itu perang di dalam tubuhnya. Nah, ini dia sendiri sudah mulai hilang ingatan karena ada sesuatu yang lebih kuat. Satu lagi ada yang perang dalam tubuhnya. Nah, inilah yang sebenarnya sulit akan diperangi. Karena biasanya kalau orang-orang itu kalau keluarganya seperti itu, dia sudah nggak berpikir ke arah dokter. Ya. Dia berpikir ke orang pinter lagi. Ada lagi, nambah lagi, seperti itu. Iya, karena sesuatu yang gaib identik dengan dulu orang pinter. Iya. Padahal sebetulnya kita juga harus mengimani yang gaib, tapi mengimani dengan gaib yang benar. Iya, gaib yang benar, gaib yang ada di jalur Allah itu memang ada. Itu dia. Mudah-mudahan ya dengan kehadiran kita bisa sedikit demi sedikit menyadarkan kita semuanya ya. Iya. Oke, dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Saatnya kita akan mendengarkan bagaimana cerita-cerita dari sahabat kita yang telah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama aku Tiwi, Kiwi. dari Jakarta. Tuh. Usia berapa? Mbak Usianya Tiwi? 33. 33. Belum. Asli Jakarta? Sebenarnya Sunda Jawa Oh, sih. Sunda Jawa. Kenapa tadi mau bicara apa? 33 dan? Belum nikah. Belum nikah, usia 33 tahun. Ya, oke. Terus, apa yang dirasa? Atau mau bertanya apa? Aku sih sebenarnya ikut acara ini tuh kayak pengen ngehilangkan kayak diruqyah gitu, pengaruh buruk yang ada di diri aku. Pengaruh buruknya apa, Mbak Tiwi? Kayak misalnya aku sering depresi itu yang kayak bisikan-bisikan. Sebenarnya aku juga bisa peka terhadap benda-benda gaib gitu kan. Peka dengan makhluk-makhluk gaib atau benda-benda gaib? Makhluk dan benda. Terus Pekanya tuh maaf. kayak Pekanya misalnya itu seperti apa? Bisa merasakan, merasakan, melihat dan berkomunikasi. melihat dan berkomunikasi. Dan terakhir kan memang aku suka ditutup juga. Sebentar, Eh, suka ditutup apa? suka diruqyah maksudnya, Oh, dibersihin kayak gitu sering. dan aku minta ditutup. Karena sudah tidak nyaman dengan, sudah lama bisa Itu melihat sebenarnya dari kecil. dari kecil. Terus Kata pas- orang mah indigo merenya. Enggak juga Bukan sih. indigo, bukan. Dari Enggak. umur berapa? Ingat ya pas Kayak pertama. SD gitu. SD. Pertama kali. Pertama kali. Apa yang terjadi saat itu kalau boleh cerita? Ya kayak ngeliat pokoknya makhluk-makhluk begitulah gitu. Di mana lokasinya? Kayak di sekolah, terus di rumah, terus tempat-tempat yang asing gitu-gitu. Sorry maaf. Dan Kalau beberapa boleh kali tahu aku- pas ketika pengalaman pertama sekali. Itu pingsan. Itu di mana lokasinya? Masih ingat? Kayaknya di mana ya? Soalnya sering sih ke Irfan Oh kayak gitu. Tiba-tiba muncul. Pasti aku Makhluknya kayak gimana maaf? yang menakutkan. Ada juga sih yang kayak peri bagus-bagus gitu. Gitu-gitu. Bagus-bagus. Kayak apa ya? Peri ya, Oh, gitu-gitu. terus bisa Kayak komunikasi orang juga? kerajaan gitu deh pokoknya. Pakai bajunya kayak kerajaan. Kayak gitu. Yang menyeramkan ada juga. Ada. Kalau yang itu yang dilihat. yang Yang dilihat. komunikasi gimana? Kayak ngobrol, kayak kenalan gitu. Terus kadang-kadang dia kayak izin. Ngobrolnya mau tuh gimana masuk. sih? Ngobrol pakai Aku suara atau gimana? Gini, jadi kayak ketemu nih, terus kayak pengen masuk ke badan aku nih, terus aku nolak kayak nggak boleh, terus ya udah akhirnya aku nggak sadar, terus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar aku, yang bangun gitu kan, lalu yang mereka tanya-tanya segala macam dan aku nggak sadar. Oh, jadi Aku bisa komunikasinya sama lihatnya, orang-orang. Kalau Jadi komunikasi paling aku sama Mbak kayak Tiwinya di- suka pernah juga? Iya kak, kadang-kadang aku cuman kayak ini dari mana gitu-gitu. Tapi kalau aku nggak kuat ya udah akhirnya yang kayak aku pingsan jatuhnya. Oke. Di sini ada nggak? Enggak sih, Kayak? enggak. Alhamdulillah. Oke. Tersiksa. Tersiksa banget. Jadi dimanapun lagi jalan, misalnya lagi nonton bioskop, ada. Di ada. lift, ada. Kayak gitu. Bangunan lama, tempat-tempat baru, hotel gitu ada. Ada. Sampai sudah terbiasa sebetulnya. Iya. Mereka tuh kalau nggak komunikasi ngapain sih? Liatin gitu. Ngeliatin, kayak ngobrol gitu-gitu sih. Oke,
Sekarang ingin ketemu Ustadz untuk Dihilangin tuh supaya aku nyaman. dihilangkan saja. Dihilangkan saja. Gak ada Semua. gunanya. Iya. Bisa datang kemampuan seperti ini itu dari mana Ustadz? Kenapa Ustadz? Ustadz jangan lihat ke mana-mana. Ustadz bisa kenapa? Saya mencium. Oh. Belum mandi. Ini seperti Mbak Tiwi sebetulnya tampaknya tidak hanya Mbak Tiwi sendiri. Banyak seperti ini ceritanya. Banyak sih. Bisa banyak. seperti ini tuh kemampuan untuk merasakan, melihat, berkomunikasi itu dari mana ya? Sebenarnya kalau Mbak Tiwi ini sejak dari janin dalam kandungan itu sudah dimasukin ilmu dari orang tua dulu, jadi leluhurnya dulu. Itu masuk. Jadi pada waktu janin sudah terbentuk ke arah bayi, sudah mulai masuk. Masuk, kemudian ada di mata, di telinga, di otak, nyusun, kemudian sampai ke jantung, nyusun, kemudian motorik, itu disusun sama ilmu itu. Nah nanti baru pada waktu sudah mulai lahir, mulai nanti di situ ilmu itu bergerak terus, menyatu, lihat gitu. Jadi lihatnya ya pada waktu SD bisa aja seperti itu. Yang biasanya ya dinamain apa? Indigo apa Indigo namanya? atau six sense atau apa istilah-istilahnya lah. Six apa tadi? Six sense. Six sense. Indra keenam. Wah itu kurang kalau 6 itu. Harusnya indra ke 11 gitu harusnya ya. Tapi banyak juga yang tersiksa seperti Mbak Tiwi. Jadi Iya maksudnya bisa. kan. Karena kalau orang yang terlalu asik ya temennya begitu. Temen yang paling gampang diajak ngobrol. Dengan orang dia malah banyak diem. Karena nggak ada Jadinya gitu? keberanian biasanya. Iya, kadang-kadang aku suka kayak ngehindar, tiba-tiba lagi apa, terus ngehindar sendiri. Terus apa sih, ngobrol dulu nih sama yang asing. Asing. Itu karena ya jadi terlalu asik dengan sesuatu yang tak terlihat. Justru yang real, yang nyata terlupakan. Iya. Mudah-mudahan kalau sudah dilepas bisa dapat jodoh ya. Amin. Amin. Nah, itu nomor 1. Amin. Nah, karena masalahnya temennya juga cerita enak loh nikah gitu. Ih, ingin nih gitu. Bisa dibantu dilepas gitu nggak sih Ustadz? Seperti ini kasusnya? Sebenarnya bisa, cuma biasanya kalau sudah nyatu di mata, nyatu di telinga, nyatu di otak, itu nyatu ya. Itu keluarnya dia harus pelan, nggak bisa langsung blung gitu, nggak bisa. Itu kalau dikeluarkan, namanya dikeluarkan harus seperti itu. Beda dengan ditutup. Ditutup itu orang itu pakai makhluk lain untuk dipasang di mata. Ditutup gitu aja. Pernah usaha untuk mengeluarkan seperti itu? Kayak 1 tahun sekali tuh suka rukiah juga. Setahun sekali. Gitu. Tahun kali. Justru itu Kayak yang minum obat. justru kadang kalau caranya salah justru itu yang menutup ya. Ya, Justru mengunci dan mengunci bukan mengekang. menutup ya. Mengunci malah jadi hebat nanti. Maksudnya lebih terus nyala malahan. Jadi kalau namanya dilepas itu ya harus dilepas beneran. Dilepas ini nggak ngelepas, ngunci malah bagus terusan. Malah tambah bagus. Ya. Padahal maunya lepas ya. Maunya lepas ya. Sudah capek, Lelah. lelah. Berarti Mbak Tiwi semua ilmu yang dalam tubuh udah ikhlas dilepaskan Iya. karena Allah. Ya. Karena Allah ya. Lillahi ta'ala. Ini memang nanti kalau doa pertama ini mau selesai, insya Allah masih bisa melihat. Cuma jangan terlalu menuju ke arah ngobrol dengan makhluk itu. Lebih cuek lah dengan dia. Nanti lama-lama nanti lihat itu nanti memudar. Yang dulunya jelas mulai nggak terlalu jelas. Nanti seperti itu nanti ya. Dan lama-lama dalam perjalanan hilang. waktunya. Ya nanti lama-lama hilang seperti itu. Kalau yang komunikasi nggak diladenin nggak ada efeknya kan? Gak ada. Karena sudah Cuman kadang terbiasa saja suka ya? kayak ngikutin terus gitu Kak. Oh, kalau sebelum diladenin. Iya karena dia ngekos dia. Itunya Numpang. ngekos, numpang ketemunya Iya, Mbak benar, Tiwi loh, memang benar. Makanya kalau saya pernah cerita, orang yang bisa melihat itu tidak tahu yang sering diajak ngobrol itu masuk ke tubuh dia nggak akan tahu. Karena masuknya itu malam hari. Jadi tetap yang dilihat itu kalau ini orang udah mau diajak ngobrol, biasanya nanti dia akan masuk. Gitu seperti itu. Nah ini orang itu nggak akan pernah tahu.
Nah yang bisa menjaga kita itu amal soleh kita sendiri. Amal soleh ini menjaga kenapa? Karena kita itu memang benar-benar melakukan semua hal itu karena Allah Ta'ala. Sehingga si jin ini dia nggak mau deket sama orang yang begitu itu seperti itu. Ini orang ini amal solehnya tinggi, dia nggak mau, dia nggak suka. Pokoknya mau ke arah situ itu nggak suka aja dia. Gitu, bukan karena terus orang tersebut itu ada penjaganya banyak. Enggak. Umumnya di sini kita kan sering ngadain ini yang membantu. Ya nggak ada jin-jin di sini, ya nggak ada, emang kosong. Jadi itulah yang harus diketahui bahwa tidak ada jin yang memang kita kerjakan. Kita betul-betul pure Allah. Seperti itu. Makanya kalau Mbak Tiwi lihat ya kosong aja. Ada di luar sono no. Jaraknya jauh no. Sono. No. Saking jauhnya sono no. Iya sono no, jauh. Yang biasanya ngekos biasanya malah di dalam tubuh. Dia nggak mau keluar, dia diem gitu. Paling ngomong-ngomong sama Mbak Tiwi nanti. Oke. Ngomong. Hari ngomong apa? Ngomong apa? Tanyain ke situ, jangan ke saya dong. Tanyain. Kadang-kadang emang suka kayak kasih pengaruh buruk ke kita sih Kak Irfan, kayak gitu-gitu. Kayak apa ya, kalau depresi banget tuh kayak udah loncat aja. Wih, sampai kayak gitu juga. Aku dan di situ kan takut gitu. Terus ngelukain orang-orang di sekitar kita. Itu aja sih. Nah, kalau ini beda lagi nih. Kalau ini biasanya dulu Mbak Tiwi pernah marah sama orang tuanya. Pernah juga. Kesel, marah, tapi diem aja gitu. Bener gak? Malah ketawa. Bener gak sih? Jujur kan mau jujur aja. Iya marah. Tapi yang nggak gitu juga, nggak diem gitu. Sampai Ya, marah langsung aja. Langsung dikeluarin. Justru langsung kan saya ini. hanya memancing aja. Iya ternyata Tapi marahnya nggak taunya langsung jujur malah. malah. Karena beberapa Mbak marah Tiwi tapi sih. dipendam, ini marahnya langsung diucap. Iya. Bener ya? Marah langsung ya? Nggak cuma sekali kan? Alah, Ya, tinggal bilang iya. Susah amat. Iya? Iya. Iya. Kadang-kadang langsung iya gitu. Sebenarnya yang menjadikan malah pada orangnya, siapa yang dulu dimarahin Mbak Tiwi? Ayo. Ibu. Ah benar. Ini jujur namanya benar. Bagus awalnya. Jadi dengan marah pada orang tua yang berlebihan sehingga tidak ada hormat, kalau dalam Islam kan nggak boleh. Nah masuklah makhluk yang di atasnya jin yang namanya Dajjal, anak buahnya ini masuk. Nah, inilah yang bisiin suruh bunuh orang lain, suruh ambil pisau, suruh terjun, suruh ini Dajjal ini. Jadi dia akan, makanya kalau orang Islam di mana disuruh menghormat orang tua itu karena salah satunya itu. Paham sekarang ya? Makanya nanti kalau Mbak Tiwi serius saya akan bantu. Walaupun nanti untuk melihat itu nggak bisa langsung, dia akan berangsur begitu perjalanan waktu. Tetapi intinya harus minta maaf sama orang tua, khususnya ibu. Kemudian minta maafnya harus serius. Ibu, jika dulu Tiwi pernah marah sama ibu gini, jika itu dosa besar di hadapan Allah. Hari ini aku anakmu namanya Tiwi, binti sebutkan nama bapak, meminta maaf sama ibu lillahi ta'ala. Nah, baru nanti itu mulai bergetar istilahnya. Paham ya? Ibu masih ada? Masih ada ya? Kira-kira insya Allah mau? Mau bener ya? Stres ya? Iya. Oke, Mbak Tiwi mau saya bantu ngeluarin. Aminkan doa saya Mbak Tiwi, karena Mbak Tiwi ada emosi yang besar kepada bundanya. Ibu-ibu pemirsa di rumah boleh mengimani doa saya, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tiwi sudah sadar? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Tadi Mbak Tiwi nggak sadarkan diri. Tiba-tiba gelap atau bagaimana? Lemas? Lemes, tiba-tiba gelap. Lemas dan gelap. Sadar di tengah-tengah besar doa tadi terdengar Ada doa. apa yang dirasa? Kebayang ibu sih di rumah. Bayang ibu, pengen cepat-cepat ketemu, pengen cepat-cepat minta maaf ya. Iya.
Mau sekarang juga nggak apa-apa, Ibu insya Allah lagi nonton mungkin. Coba Mau? minta maaf sama ibu. Ya. Ih, Bu, mungkin hari ini ibu nggak lihat aku di sini.